Nah, untuk materi kita hari ini membahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial ya dengan menggunakan metode numerik. Nah, salah satu metode yang akan kita pelajari di hari ini ya sebagai pengantar adalah metode selisih maju namanya. Ya, forward difference ya, forward maju seperti itu. Oke. Nah, diferensial ini atau turunan mungkin pada waktu di SMK atau SMA ataupun waktu di semester awal kita sudah pernah membahasnya turunan ini. Mungkin masih ingat ya. Misalkan contoh kasusnya saya punya turunan misalkan fx sama dengan 2x kuadrat misalkan. Nah, turunannya adalah fx ya, ada tanda petik ya, ada petik 1. Terus kemudian turunannya kalau masih ada yang ingat itu dengan menggunakan jadi fx, jadi 2 dikali 2, ya 4 jadi ini, 4x. 4x. Nah ini turunannya. Ya, ini persamaan utamanya, ini turunannya, hasil turunannya. Nah nanti misalkan turunan ini kita masukkan dengan angka 0, angka 1 misalkan x-nya ini, maka 4 kali 1. Maka nilainya adalah, turunan ini pada nilai x sama dengan 1, nilainya adalah 4. 4 kali 1 kan 4. Itu. Ya. Nah, terus kemudian jangan khawatir kita tidak ngitung ini ya. Kita tidak bahas bagaimana mendapatkan hasil perhitungan turunan ini dengan menggunakan GeoGebra. Misalkan contoh ya, saya buka GeoGebra-nya. Oke. Nah, ini ya, contoh GeoGebra. Oke. Nah, kita bisa ketik di sini ya. Nah, ini ada fungsinya, carinya di fx, ada ddx ini. Ya, dx ini. Nanti akan muncul tulisan derivatif ya. Derivatif itu turunan diferensial. Nah, tinggal mengetik fungsinya apa. Tadi 2 kuadrat ya, 2x kuadrat. Oke, tinggal enter, dia langsung keluar 4x. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita enter, nah dia keluar gini. Nah, kalau nilai fx-nya, x-nya ini 1, gimana Pak? F sama dengan 1. Dia nilainya 4. 4 kali 1 ya. Kalau saya tulisnya 2, ya 8. Kemudian bentuk persamaan itu, ya bentuk persamaannya, kurvanya dia berbentuk garis lurus. Ya 4x sih soalnya ya, seperti itu. Oke. Jadi ini turunan yang biasa kita selesaikan. Jadi kalau misalkan Pak, berapa turunan dari ya x kuadrat plus misalkan gitu ya. Pak, turunan dari itu bisa jadi diketik di derivat, ya, derivat pilih yang function, misalkan 3x pangkat 3 ya, ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Nah, dia akan bentuk sendiri. Nih, kurva yang warna ungu ini, ungu. Ya, kurvanya. Nah, turunannya gimana, Pak? Kalau secara analitik matematika biasa ya, kalkulus, 3 ini kan 3x pangkat 3 itu berarti 9 kan, 9x kuadrat. 4x 3 plus 5. Jadi kalau secara kalkulus penentuan turunan itu, jadi kalau kita punya pangkatnya di sini adalah 3x pangkat 3 gini, ini artinya pangkatnya ini nanti pindah ke depan ya, 3 yang nilai 3 ini ya, dikali dengan pangkatnya 3 x, nah 3-nya pangkatnya kurang 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 9x kuadrat. Seperti itu. Oke, ini tentang perhitungan turunan. Jadi secara kalkulus teorinya adalah bahwa perhitungan diferensial ini itu merupakan perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak. Jadi perubahan tinggi sebuah kurva dan jaraknya yang dihasilkan di situ. Jadi hampir semua fungsi kontinu dapat dihitung dengan secara nilai diferensialnya secara mudah. Itu biasanya turunan ini kaitannya dengan limit ya, jarak nih. Ya. Jadi fx plus h ini adalah jaraknya ya.
jaraknya selisih jarak, sedangkan H ini nanti tingginya. Ya, seperti itu tingginya H-nya. Nah, dengan nilai limit mendekati H-nya mendekati 0, kita bisa dapat nilai turunannya berapa. Gitu ya. Jadi dengan nilai turunannya kita bisa dapat turunannya berapa. Ya. Coba kita hitung ya secara manual ya. Misalkan tadi. Saya masih ingat nggak caranya ya. Taruh di sini, coba kita hitung. Ini kita hapus dulu ya. Jadi kalau kita mau menghitungnya secara manual dengan rumus limit ini bisa saja ya, tidak masalah dengan konsep yang biasa. Di sini sebelumnya ada nggak ya? Oke, tidak ada. Misalkan tadi di sini ya contoh 2x kuadrat ya, 2x aja nih turunannya kan kalau dihitung secara kalkulus kan 2 ya nilainya ya, kan 1 dikurang ini. Nah kalau kita pakai rumus ini gimana ya? Limit H mendekati 0 ya, fx plus H dikurangi fx dibagi H. Nah, X ini masukin ke sini. Ya, jadi 2 dikali X plus H itu kan dikurangi 2X. Ini kan fx-nya kan ini. Ya, dibagi H. Nah, ini kalikan, jadi kan 2X ditambah 2H dikurangi 2X dibagi H. Ya, nah ini habis, 2X dikurangi 2X habis ya. Jadi tinggal 2H dibagi H. Jadi hasilnya H-nya dicoret, jadi tinggal 2. Jadi benar ini hasilnya 2. Jadi penyelesaian dengan cara turunan ini, turunan dengan cara limit sama seperti itu. Ya. Contoh lainnya misalkan gini ya, contoh yang lainnya. Misalkan kalau kita mau ngitungnya ya. Misalkan kalian mau ngitungnya. Nih. Bentar ya. Screen. Oke, ini nggak bisa. Coba saya pakai ini. Oke, nggak bisa ya. Apa-apa. Ini saya close dulu. Jadi, perhitungan dengan cara turunan ini bisa aja kita lakukan dengan berbagai macam cara. Ya, sebentar saya close dulu ini. Saya tambahin ke sini dulu biar bisa. Oke, nah ini. Oke. Nah, jadi diferensial ya, diferensial. Oke. Yang pertama secara kalkulus. Ya, soalnya misalkan contoh fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini kalau kita cara turunan, kalau pakai kalkulus biasa ya, cara analitik, berarti ini 2 dikali 3, 6x. Pangkatnya kurang 1. Ya, ini kan jadi 6x. Gitu. Ya, ini cara pertama. Ya, cara pertama dengan ini. Kedua, eh, bisa juga dengan cara tadi, dengan menggunakan persamaan yang ini tadi. Nih, fungsi kontinu dengan limit ya. Jadi dengan menggunakan limit. Nah, cara ngitungnya gimana? Fx sama dengan, kan rumusnya kan gini dia, Fx plus H dikurangi Fx dibagi di sini H. Nah, Fx plus H ini masukkan ke dalam persamaan 3x ini. Jadi kan kalau dia Fx-nya sendiri adalah 3x kuadrat, maka 3 dikali, ini x plus H nih kan. Nah, kuadrat kan? Karena kan kuadrat di sininya. Min, Fx-nya berapa? Fx-nya ya 3x kuadrat. Gitu. Dibagi H. Oke. Nah, 3 kemudian ini uraikan X ini nih. Jadi X plus H ini dikuadratkan. Jadi X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat min 3X kuadrat dibagi H. Kemudian dikalikan ini 3X kuadrat, dikalikan 3 semua ya, ditambah 6XH ditambah 3H kuadrat min 3X kuadrat per H. Oke. Nah,
Kemudian kita lihat ini ada yang sama nih, 3x kuadrat, ini 3x kuadrat. Dikurangi, habis berarti kan 0. Karena 3 dikurang 3, 0. Berarti tinggal 6xh kan? Ya, ditambah 3h kuadrat dibagi h. Dibagi h. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada h, di sini ada h. H yang atas keluarkan. Gitu kan? Jadi 6x kan dikali 6xh kan? Terus ditambah 3h. Itu kan? Oke. Kemudian dibagi h. Oke. Ya. Jadi sini coret nanti set. Nah, jadi tinggal 6x ditambah 3h. Nah, ingat tadi rumus yang depan ini. Di rumusnya kan depannya itu ada limitnya dia di sini. Ini limitnya. Maka nilai ini kan sebenarnya limit h menuju 0, 6x plus 3h. Nah, karena h-nya menuju 0, maka sebenarnya 6x ditambah 3 dikali 0. H-nya menuju 0. Maka ini nanti 0, maka tinggal hasilnya adalah tinggal 6x. Nah, ini caranya. Ini 6x. Oke. Ya, jadi ini 6x. Nah, ini hasilnya 6x. 6x di sini. Ya. 2x yang ditanya yang 2xh. Oke, 2xh. 2xh itu yang mana? Oke, ini. Nah, ini. Yang 2xh ini kan gini dia rumusnya. Jadi kalau A ditambah B dikuadratkan, ya itu kan sama aja dengan A ditambah B dikali A ditambah B. Kuadrat ya, ini kuadrat ya. Kan kalau 2 kuadrat kan 2 kali 2. Nah ini A ditambah B dikuadratkan berarti A ditambah B dikali A ditambah B. Nah, cara ngalikan model gini, caranya gimana? Berarti yang ini kita kalikan dulu A dikali A itu A kuadrat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah B dikali A yang ini. Jadi ditambah AB. A kali B kan BA. Terus A dikali B juga yang ini. Kali. Jadi AB lagi. Nah, baru kemudian yang B dengan B ini dikalikan di ujungnya. Jadi B kali B adalah B kuadrat. Jadi A kuadrat plus AB ditambah AB kan jadi 2AB. Ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat ini adalah yang ini. Jadi kalau kita punya X ditambah H, kalau kita punya X ditambah H kuadrat, itu berarti X kuadrat ini A-nya X, A-nya kan X ya, ini A-nya X berarti kan. Berarti X kuadrat ditambah 2AB, 2AB, berarti 2XH, ini kan 2AB, 2 A-nya adalah X, ininya B kan H-nya, berarti ini adalah H. Ditambah B-nya adalah H kuadrat. Nah, gitu loh. Jadi X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Oke, itu ya. Yang ini yang jadi 2XH ini dapatnya dari mana? Dari hasil penguraian yang ini. Diuraikan dapat sih. Oke, ya. Nah, ini cara kalkulus yang biasa kita pelajari. Nah, cara ketiga itu dengan metode numerik, metnum. Caranya. Tapi yang dihitung dengan metnum adalah bukan mendapatkan ini, bukan 6x ini yang dihitung. Tapi nanti nilai turunannya ini x ini berapa angkanya? 1, Pak. Berarti 6 kali 1 ya 6 nilainya. Jadi yang diambil adalah nilai ininya, hasilnya berarti. Ya. Oke, itu dulu. Itu tadi siapa tadi yang nanya? Nur. Siapa ya tadi yang nanya? Dimas ya. Kayak gitu Dimas. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, jadi kuadrat dari 3H kuadrat diturunkan jadi hilang ya, Pak. H kuadrat dari 3H kuadrat.
kuadrat dari 3H kuadrat. Kuadrat dari 3H kuadrat. 3H kuadrat. Oh, oke. Yang ini. Yang ini tidak hilang sebenarnya. Jadi kan setelah dicoret di sini, ya. Jadi bukan istilahnya bukan hilang. Jadi karena dibaginya habis. Jadi kan karena 3x di sini gini. Jadi karena 3x kuadrat, ini kan 3 dikali x kan 3x kuadrat. Terus 3 dikali 2xh kan jadi 6xh. 3 dikali h kuadrat kan 3h kuadrat. Kemudian dikurangi 3x. Nah, karena 3x kuadrat dengan min 3x kuadrat ini sama, kan 0 artinya, kan bisa dicoret sama kita. Bukan hilang dia, tapi karena 0 nilainya. Nah, jadi yang tersisa adalah 6xh ditambah 3h kuadrat dibagi h. Nah, jadi h yang ini karena di sini masing-masing ini ada h-nya, maka kita keluarkan h-nya ini. Nah, 6x ya ditambah ya, kita tambah dengan 3h. Nah, kenapa Pak dia bisa 3h di sini? Ya, dibagi h. Kenapa? Karena h-nya kan sama tadi. H berarti ini 6 kali h kan jadi 6x. 6xh sama di sini. Nah, karena di sini pangkatnya 2, maka di sini 3h. Ya, ini 3h kuadrat. Ya, bukan 3h kuadrat. Ini ini kuadrat ya. Oke, betul. Jadi ini x-nya kan h-nya dikuadratin. Ya, jadi kan 3h dikali h kan 3h kuadrat. Nah, dibagi h. Kemudian karena dia dikurung ini ada kurung, maka h-nya bisa kita hilangkan. H-nya bisa kita coret ini. Ya, jadi h bukan hilang sebenarnya. H dibagi h itu kan 1. Ini 1, ini 1. Jadi tinggal 6x ditambah 3h. Nah, gitu loh. Jadi tinggal ini 6x ditambah 3h yang ini ya. Gitu. Nah, baru kita lihat di depannya karena limit h-nya menuju 0, artinya nilai h ini bisa aja kita gantikan dengan 0. Jadi 3 kali 0 kan 0. Maka sisanya tinggal 6x. Nah, nilai 6x ini sama seperti yang turunan biasa dengan kalkulus biasa kita hitung. Itu ya. Jadi itu cara kedua. Cara ketiganya bisa dengan Magnum. Cara keempatnya bisa dengan menggunakan software. Softwarenya pakai GeoGebra yang tadi itu. Nih pakai ini ya. Ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Nah, misalkan ini. Derivat ya 3x kuadrat. 3x pangkat 2. Tuh, 6 kan ya, 6x. Tinggal enter tuh 6x. Ya. Jadi caranya seperti itu. Oke. Ya, jadi perhitungan secara kalkulus untuk diferensial bisa seperti ini. Nah, cara yang ini, yang satu dan cara yang kedua ini kita tidak pelajari di mata kuliah kita ini, ya. Kita nggak pelajari karena itu kan di mata kuliah di kalkulus. Tapi kalau yang kita pelajari adalah dengan cara metode numerik. Jadi nanti ketika kita menghitung dengan metode numerik, maka metode yang pertama tadi, metode selisih maju itu dia menggunakan konsep limit ini, ya konsep limit ini. Ya. Oke, itu dulu disimpan dulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menulis sebuah persamaan yang akan kita selesaikan secara numerik, persamaan diferensiasinya, itu terkadang ada gambar kurva yang seperti ini. Ya, gambarnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka nilai P ini dari P1 sampai dengan P7 itu merupakan titik puncak. Ada yang titik puncaknya berada di atas, ada titik puncak yang berada di bawah. Contoh titik puncak yang berada di atas atau maksimum adalah P1, P3, P5, dan P7. Sedangkan P2, 4, dan 6 itu merupakan titik puncak minimum, artinya berada di bawah minimum, titik minimum.
Jadi terkadang di dalam sebuah persamaan yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode numerik, persamaan diferensiasi khususnya, itu ada bentuknya kurva seperti ini. Ya. Nah, jika kita menemukan soal yang seperti ini, gimana Pak cara menentukan titik puncaknya? Bisa aja dengan menggunakan software GeoGebra seperti kemarin ya. Jadi bisa aja masukkan persamaannya. Nanti dia akan ngitung sendiri. Jadi nggak usah kita hitung, gambarin gimana caranya Pak. Tinggal masukkan persamaannya ke dalam GeoGebra ini. Ya. Jadi kalau kita punya misalkan E pangkat X ya, nah, ditambah sin 2X tuh, ya, plus 1 tuh. Lihat. Nah, ini kan contoh kurvanya kan. Berarti ada yang titik puncak di bawah, ada titik puncak di atas di sini. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak usah mikirin bagaimana, udah pakai software GeoGebra saja untuk menentukan ini. Ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang ketika kita ketemu kurva yang gambarnya seperti ini, kalau diminta menyelesaikan secara numerik, maka ada beberapa definisi titik puncak itu. Jadi yang pertama adalah kalau kita ketemu suatu titik A pada kurva, pada garis ini, titik A, titik itu artinya titik-titik yang ada di garis ini. Ya. Nah, titik-titik yang ada sepanjang garis ini, ya, itu akan dinamakan sebagai titik puncak, ya, bila ketika nilai A-nya itu kita masukkan ke dalam nilai turunannya, itu sama dengan 0. Berarti itu adalah titik puncak. Jadi gini, nah ini contohnya tadi itu. Nah, ini kan fx-nya kan fx-nya kan 6x ya. Ini f turunannya kan adalah 6x. 6x. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana caranya membuat yang nilainya ini jadi 0? Membuat persamaan ini jadi 0. 6 kali berapa jadi 0? Berarti kali 0 kan? Nah, 6 kali 0 kan 0 jadi. Maka fx ini ya sama dengan 0. Nah, ini kita sebut titik 0 ini yang menyebabkan dia mempunyai nilai titik puncak. Gitu. Ya. Sebentar ya, mana sih ke klik. Oke. Ya, jadi ketika nilai turunan ini kita masukkan nilai A itu, dia menyebabkan nilainya jadi 0, maka ada titik itu kita sebut sebagai titik puncak. Jadi dia ada titik itu adalah titik puncak. Atau bisa juga kalau suatu titik nilai titik-titik itu di dalam sebuah kurva itu titiknya maksimum, kalau nilainya turunannya itu dia kurang dari 0, berarti dia titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Jadi kurang dari 0 dia maksimum. Nah, lebih besar dari 0 itu merupakan minimum. Jadi nanti titik puncak itu kenapa dia Pak lebih kecil dari 0 dia maksimum? Ya. Kenapa? Karena pada saat dimasukkan nilainya ke dalam ini dia bisa jadi titik-titik nilai-nilai turunan dari sini dia menyebabkan titik ini adalah kurang dari 0 minus. Jadi berlawanan arah sebaliknya. Jadi kalau dia maksimum itu berarti harusnya kan dia nilainya positif. Nah, karena turunan, maka turunannya harus minus. Jadi lebih kecil, bukan minus, harus lebih kecil dari 0. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini ilustrasi aja nih, kalau masih belum paham nggak apa-apa. Ini penjelasannya. Nah, beberapa penerapannya di bidang ilmu komputer, terutama di jurusan kita, bahwa penggunaan turunan ini bisa dipakai banyak di dalam bidang rekayasa komputer. Misalkan dalam bidang pengolahan citra. Kalau kalian belajar tentang komputer grafik, ya, bukan pakai software ya. Komputer grafik itu adalah mempelajari bagaimana pengolahan grafik gambar, nah, image processing. Maka turunan fungsi itu dipakai untuk bisa mendeteksi sisi-sisi dari sebuah objek. Ya, jadi gambar kita mau ngecek sisi-sisi sampingnya sebuah gambar itu bisa dipakai dengan konsep turunan. Ya, itu jadi segala sesuatu di dalam ilmu komputernya ada kaitannya dengan bidang turunan. Ini ada keterkaitan. Oke, nah itu konsep dasar tentang diferensiasi numerik. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jadi saya nggak bahas menyelesaikannya dengan kalkulus, tapi dengan numerik. Maka yang kita pakai cara menyelesaikan persamaan dengan numerik itu ada 3 metode yang sering dipakai.
yang disebut sebagai selisih maju dan selisih mundur serta selisih tengah, ya. Maju itu di depan, terus kemudian tengah dan di belakang. Ya, jadi ada 3 titik ya di situ. Jadi nantinya. Jadi ada 3 titik nantinya. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan di sini disebut X0, maka di depannya adalah X1. Di sini adalah X min X1. Jadi titik awal forward di depannya, backward di belakangnya, tengahnya adalah X0 ini. Seperti itu. Nah, hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi pada setiap titik didefinisikan sebagai ini samaannya. Ya. Nah, kita nggak bahas Pak dapat rumusnya dari mana. Ya, nanti aja. Ya, yang penting ini tahu kita bahwa sebuah persamaan y tadi itu bisa didapat dari fx-nya ditambah turunannya ya dikali dengan hx. Ya, ini rumus ini kalau dipisahkan dapatnya balik lagi ke rumus yang limit ini tadi. Jadi inilah yang menjadi dasar untuk perhitungan nanti di numerik. Ya, jadi rumus limit inilah yang kita pakai di ketiga metode ini. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya mau langsung ke contohnya deh biar kelihatan di sini. Sebentar. Nih. Oke. Rumusnya dulu ya, yang selisih maju. Jadi ketika kita ketemu sebuah fx, diminta menyelesaikannya di dalam bentuk berapakah turunannya kalau kita menggunakan metode selisih maju. Nah, nilainya adalah kurang lebih, ya turunan itu adalah fx plus h min fx per h. Nah, ini adalah rumus dasarnya yang ini yang biasa kita kerjakan tadi. Ini adalah rumus selisih maju, ya, yang tadi itu limit tadi. Nah, ini rumus dasarnya atau bisa disingkat fx plus h ini sama dengan f1, sedangkan fx itu adalah nolnya, f0, ya. Jadi kalau nanti ada fx min h itu adalah min satunya, min 1. Jadi yang tengahnya itu adalah fx ini. Jadi yang ini, titik ini. Mana nih? Ini F0, FO. Sedangkan ini adalah Fx plus 1 plus H di sininya. Sedangkan di belakang adalah X min H. Nah, ini H-nya itu jaraknya dia. Jadi kalau ini adalah H-nya, maka dia di ini ditambah X-nya nilai X ini ditambah H. Jadi misalkan gini, misalkan di sini 2 X-nya, di sini 3. Ini X1-nya. Nah, cara ini H. Maka maka panjang H-nya ini panjang ini berapa ya? 2 ditambah H kan? Ya, 2 titik yang awal ini ditambah H ini. Dapatnya ini kan sama dengan 3. Maka H sama dengan 1. Maka jarak antara ini adalah 1 kan? Nah, ini konsep ini adalah H yang tadi itu. Seperti itu. Oke. Nah, dengan rumus selisih maju ini kita bisa ngitung soal-soalnya. Seperti itu. Nah, contoh misalkan ini. Hitunglah nilai turunan ya fx sama dengan x kuadrat dengan nilai x0-nya adalah 2, x1-nya adalah 2,1 dan nilai h-nya adalah 0,1. Nah, rumusnya tadi gampangnya kan f petik 1 ini ya, yang ini tadi nih rumusnya nih. Nih. Atau yang ini, salah satu dari ini. Itu kan bisa dihitung dengan f1 min f0 dibagi h. Nah, sekarang kita harus tahu dari rumus ini, dari rumus persamaan ini, yang mana X0? Yang F0-nya yang mana? Oh, ini Pak, yang N0-nya ini satunya. Nah, maka F1 itu satunya ini adalah 2,1 tuh, F2,1 yang ini, dan F2 yang ini. Oke, min F2 sama dengan H. Bagi H-nya 0,1 yang ini. Oke, udah paham ya? Jadi
ingat rumusnya nih, cara baca rumusnya. Jadi rumusnya tadi itu kan F1 dikurangi F0 dibagi H. Nah, F1 ini berarti kan kita harus tahu. Nah, ini yang F1, X1-nya tuh ini. Ini X-nya, 0-nya. Maka tinggal masukkan 21 ini, dan 2-nya masukin. Nah, Pak dapat 4,41 dari mana? 4,41 ini masukkan ke dalam persamaan tadi. F, X-nya kan adalah X kuadrat. Maka F sama dengan 2,1. Ya, maka 2,1 dikuadratin. Nah, gini. 4,41. Jadi yang persamaan ini masing-masing dikuadratkan. 2 dikuadratkan jadi 4. Hanya ini. Udah dapat segini nilainya. Ya. Jadi nilai turunan fx kuadrat pada titik ini dengan h ini adalah 4,1. Jadi gini maksudnya ya. Jadi kalau kita hitung dengan GeoGebra. Oke. Turunannya adalah derivatnya adalah x kuadrat. Nah, ini kan turunannya gini. Nah, ini kan hasilnya 2x ya. 2x turunannya. Sekarang F2. Kita hitung nih. H2. Enter. Nilainya 4. 4 itu yang mana, Pak? Yang 4 itu yang ini. Nih. Gitu loh. Karena kita masukin 2. Ya. Tuh. Pak, kenapa beda, Pak, di sini? Ini kan harusnya 4, Pak. Di sini 4,1. Iya. Karena di sini bukan sama dengan. Mendekati. Ingat ya, metode numerik mendekati. Nah, yang 4 itu adalah nilai yang sebenarnya. Nilai eksak yang sebenarnya. Ya, nilai eksak yang sebenarnya. Jadi pada saat kita rubah-rubah nilai X0 dan X1-nya, maka kita dapat angkanya beda-beda seperti ini. Ya, beda-beda seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ini contoh lagi saya pindahkan ke Excel ya. Oke. Saya close dulu. X kuadrat, X0 2,1. Oke. Nah, di sini saya buatin gini. Nah, di sini adalah X ya. Yang pertama tadi X-nya itu adalah X-nya itu adalah 2, X0-nya ya, 2. Ini 2. Oke. Kemudian H-nya tadi adalah 0, berapa tadi? H-nya 0,1. Ya, 0,1. Oke. Maka ini nanti kita tambah. Oke. Ya, nah seperti ini dia. Oke. Sampai dengan berapa tadi nilainya? H-nya sampai dengan 2,1. Berarti kan ini kan nilainya sampai di ini. Ini 0, ini 1 gitu ya. Nah, X0 dan X1. Oke. Nah, kemudian tentukan fx-nya. Fx-nya. Tadi fx-nya ini adalah fx-nya itu adalah 2x kuadrat ya. Nih, saya tulis di sini. Nih, yang ini ya. Sorry, x kuadrat bukan 2x kuadrat. Jadi 2-nya nggak ada. Nah, ini ya, x kuadrat. Maka caranya berarti ini kita kuadratkan kan. Nah, ini nilai aslinya nih, nilai aslinya nih. Jadi ini adalah eksak. Ya, nilai aslinya di sini 4,41. Oke. Nah, kemudian ada F 1 ya, 1. Oke. Nah, rumusnya tadi yang ini masukkan kan, ini kita masukkan ini nilainya ini ke dalam ini. Ini kan dapatnya F yang ini kan, sorry ini. Saya ke sini ini. Sorry. Nah, jadi yang
4 itu yang ini, sedangkan yang F21 itu yang ini 4,41. Maka turunannya ini ini turunan. Itu cara ngitungnya gimana? Tadi rumusnya ingat nih rumusnya. Rumusnya adalah F1, yang ini F1 ya. F1 hasil ini dikurangi dengan ini, oke, bagi dengan H-nya ini. Nah, dapatnya 4,1. Gitu. Ya. 4,1 cara ngitungnya. Nah, jadi kalau nanti misalkan saya ganti nilai ininya saya ganti, X-nya ini Pak X0-nya 2 tetap, H-nya saya ganti jadi 0,01. Ininya 0-nya 3 kali. 1 2 3. Nah, ini. Maka nilainya adalah 4,00 tuh. 4,001 itu kan 4,001 ini jawabannya. Nih. Ya, itu. Oke, gampang ya. Cara ngitungnya gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk soal yang ini kita diberitahu nilainya. Ya. Nah, untuk soal yang ini kita tidak diberitahu nilai awalnya berapa. Jadi kita diminta gini, diberikan tabel berikut, ini tabel X-nya. Kita nggak diberikan persamaannya. Kalau ini kan persamaannya kan diberikan ya, X kuadrat ya. Kalau ini nggak diberikan, kita cuma dikasih tahu nilai ininya saja nih. Jadi kalau fx ini kita masukkan 1,3 dapatnya 3,669. Nah, pertanyaannya adalah berapakah turunan 1,3 ini? Turunan ini. Jadi kalau turunan yang fx ini kita masukkan nilai 1,3 berapa nilainya? Kalau H-nya diketahui 0,2. Kita nggak bisa ngitung dengan cara biasa. Kenapa? Karena persamaan fx-nya nggak dikasih tahu. Fx-nya ini nggak dikasih tahu persamaannya berapa. Tapi dikasih nilainya cukup ini. Nah, caranya berarti gimana? Pakai cara selisih maju. Selisih maju itu artinya yang di depan nilai X ini yang kita ambil. Nah, ini 1,5 ini yang kita jadikan dasar. Jadi nanti kalau 1,3 ini adalah F0-nya, maka ini adalah F1-nya. Gitu. Maka rumusnya gimana, Pak? Nah, kan rumusnya tadi turunan tadi itu. F X ya. Itu adalah rumus yang maju itu adalah F1 dikurangi F0 dibagi H. Nah, F1-nya berapa? Kalau dia minta F1,3, maka yang maju di depannya 1,3. Yang di depannya 1,3 itu berarti F1. Yang ini berarti F1 nih. Nih. 4,482 dikurangi F0. F0-nya adalah ini. 3,669 dibagi H-nya berapa? H-nya dikasih tahu nih 2. 0,2. Ya sudah, tinggal hitung. Dihitung dapatnya ini. Jadi turunan nilai turunan X sama dengan 1,3 adalah ini. Oke. Paham ya? Nah, sekarang coba latihan ini. Saya minta kepada kalian hitung F 1,7. Coba ada yang bisa nggak? Berapa nilainya? Silakan. Nih, nilai turunan 1,7 nih. Coba, berapa dikurangi berapa dulu? Sok, silakan satu orang. Berapa? Satu lagi, F 2,3. Nah, berapa? Oke. Ada yang bisa? Waduh, bahaya ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan yang 1,7 ini ya, lihat berarti yang 1,7 ini menjadi 0 dia, X0-nya. Nih, berarti kan titiknya ini kan. Ini F0 ini berarti. Ya. F1-nya berarti yang mana? F1-nya yang di depannya, karena kan plus 1. Jadi ini F1.
Ya sudah, berarti kalau kita mau ngitung yang 1,7, maka rumusnya adalah 6,686 dikurangi 5,474 bagi berapa? 0,2. Oke. Kalau yang 2,3 berapa? Coba. Ini kan tinggal dikurangi, tinggal dibagi berapa ya? 2,3 berapa? Kalau dia 2,3 berarti posisi 2,3 ini adalah F0. Nah, di sini F0-nya. Di sini adalah F1 di depannya. Ya. Maka cara ngitungnya gimana? Maka cara ngitungnya adalah 12,182, dikurangi 9,74. Jadi yang ini kita kurangi dengan ini, bagi dengan H untuk mendapatkan 2,3. Gitu. Oke. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Oke, nah sekarang saya tanyakan ini. Kalau ngitung yang 2,5 bisa nggak? Ngitung yang 2,5. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi bukan pada hasil hitungannya misalkan 4 kurang 2, 2 gitu bukan, tapi kalian tahu caranya karena itu yang menurut saya yang lebih penting itu tahu. Karena di program itu sebenarnya kalau ada masalah disuruh bikin program, bukan pada bikin programnya bisa apa tidak, tapi tahu cara untuk membuat programnya, arahin. Jadi kalian tuh kalau saya tanyain minta tolong, misalkan saya minta tolong kepada kalian, coba buatin saya program tentang ini. Nah, kalian tahu menjelaskan, Bapak kalau mau bikin program itu kayak gini Pak, nanti ini harus gini, ini, gini. Itu yang lebih penting daripada langsung bikin program, nggak bakalan selesai itu. Ya, sama seperti ini. Bukan pada hasilnya berapa dapatnya ini, tapi tahu menerjemahkan persamaan ini itu berapa angkanya. Itu jauh lebih penting kalau untuk orang-orang, kecuali kita jurusannya matematika. Ya, kalau komputer saya lebih cenderung itu. Ya, kenapa? Kalau sudah tahu ini nilai berapapun juga dimasukkan, berarti harusnya bisa benar hitungannya. Nah, itu yang harus kita camkan. Jadi, kalian jago bikin program, misalkan gitu ya, harus sebelum jago buat program itu adalah mampu menerjemahkan kebutuhan apa saja yang akan dibuat untuk program itu. Jadi ketika kalian disodorkan membuat program itu, bisa minta tolong orang yang buat programnya. Nah, kadang-kadang kita mau minta dibikinin program, tapi kita sendiri nggak tahu programnya tentang apa. Nah, itu bahaya. Iya ya, programnya tentang gimana ya caranya. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Mendapat orang itu jauh lebih penting itu. Ya, jauh lebih penting itu. Jadi sebelum memulai membuat program, tahu apa yang harus dibuatin. Nah, sama seperti ini. Sebelum menghitung, harus tahu apa yang akan dihitung. Itulah konsepnya. Nah, sama seperti tadi. Kalau saya punya 2,5, ya, bisa nggak ngitung dengan cara metode maju ini menurut kalian? Bisa apa tidak? Coba satu orang. Bisa nggak saya ngitung berapakah turunan 2,5? Halo, suara saya nggak ada ya? Oke. Ada yang berani? Aduh, bahaya ini. Kita lanjut. Nah, ini udah ada di chat nih. Oke, oh, kurang stabil. Oke. Ya. Oke, nah, untuk kasus yang 2,5 ini, kita nggak bisa ngitung. Ya, ya. Untuk yang 2,5 ini nggak bisa pakai selisih maju. Kenapa? Karena yang majunya nggak ada nilainya. Betul, Rizky, ya. Jadi nggak bisa pakai menggunakan metode selisih maju. Kenapa? Karena nilainya 2,6 ini nggak tahu kita nilainya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan yang 2,5, maka kita gunakan metode selisih mundur. Karena apa? Karena nilai bantuannya tuh ada di mundur ini. Gitu.
Ya, sama seperti selisih 1,3. Kalau kita memilih selisih mundur nggak bisa. Kenapa? Karena di belakangnya nggak ada. Berarti dia dipakai selisih maju. Nah, kalau kita ngambil 1,7, itu bisa selisih maju, bisa selisih mundur, bisa nilai tengah, pakai selisih tengah. Kenapa? Maju di depan ada nilainya, di belakang ada nilainya, di tengah ada nilainya, di antara dua ini. Ya, seperti itu. Jadi maksud selisih maju, selisih mundur itu kita harus tahu posisi tepatnya ada di mana. Jadi jangan jangan sampai ketika 2,5 ini, oh pakai selisih mundur aja Pak, selisih maju aja. Loh, di depannya kan nggak ada nilainya. Ya, oke. Itu ya. Nah, ini ada contoh lain ini. Ya, kalau sudah pakai Excel, ini sudah lebih gampang sebenarnya. Kalau kita udah pakai Excel. Sekarang saya coba pakai Excel ya, pindahkan ini. Jadi contoh kasus yang berbeda dari model soal-soal yang ada. Ini soal model contoh pertama, ini contoh yang kedua, nah ini contoh yang ketiga. Ya, ini saya copy dulu ke Excel-nya. Salah. Excel-nya ini. Oke. Ini saya copy ke sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini titiknya yang kita butuhkan adalah oke. Oke, nah dikatakan gini katanya, tentukan fx E pangkat min X kali sin 2X plus 1. Diketahui nilai X0-nya 0, Xn-nya ini 1. H-nya 0,5. Jadi X1-nya itu 1 di sini. Nah, kita bisa buat gini dia sebenarnya. Sini, ya. Di sini ada nilai H-nya, kita tulis di sini ya. H-nya itu adalah 0,05. Oke. Nah, yang pertama nilai 0 itu X0 itu ada ini. Ini 0 nih. Nilai pertama nih. Nah, yang berikutnya adalah sampai 1, 0 sampai 1. Berikutnya itu adalah pertambahan ini ditambah dengan ini, H-nya ini. Ya, kita kunci di sini. Oke, ini saya posisikan di center ya. Nah, ini tinggal kita copy ya. Kita tarik posisi ininya ya. Oke. Sampai dengan 1. Ini kan 0,6. Nah, sampai 1 di sini. Rata ke sini aja ya, biar enak. Ini untuk menentukan nilainya. Jadi yang 0 ini adalah X0 nantinya. Ini adalah X1, ini X2. Ya. Nah, itu. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fx-nya dulu masukkan di sini. Fx-nya. Nah, fx itu perhatikan. Persamaannya kan ini fx itu. E pangkat min X kali sin 2X plus 1. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya. Jadi E ini kan eksponen ya. Jadi pakai gini. Eksponen 1. Nah, itu. Pangkat min X. X kan ini. Nah, dikali sin 2 dikali X. X-nya itu mana? Ini. X-nya ini. Kurung ditambah 1. Nah, udah tinggal copy ke bawah. Gitu. Ya. Tuh. Yang ini. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya, rumusnya ini kan X plus H dia di sini. Berarti ini F X plus H. Nah, ini gimana Pak caranya, Pak? Caranya. Kalau ini X-nya saja, maka kita harus tahu X plus H-nya. Nah, caranya bisa juga gini kalau mau. Nah, di sini tambahkan, Pak, kalau ini X plus H gimana caranya, Pak? Nah, bisa juga dipecah gini ya, modelnya gini. X plus H. Kalau ini kan X saja, X plus H. Maka X-nya itu adalah ini ditambah H. Nah, ini tambah H-nya. Gitu. Kan ditambah 0 tambah ini, 0 tambah H, 0 tambah H. Kenapa H-nya kan dikasih tahu. Udah tinggal copy ke bawah. Gitu.
Ya. Nah, yang berikutnya X plus H, maka yang ini masukkan nilainya ke dalam persamaan yang X tadi. Ya, ini tinggal copy, masukin ke sini. Tuh, dia ngopi tuh. Kan ngambilnya kan ke sini. Ngambilnya kan ke X plus H ini dia. Nih. Tuh. Ya, udah selesai tinggal di copy ke bawah nih. Set. Oke. Kita sudah dapat ini, ya, fx-nya kita udah dapat, X plus H-nya sudah dapat, H-nya sudah tahu. Ya sudah, ngitung turunannya gimana? Di sini turunannya. F, petik 1, nih. Nah, caranya gimana rumusnya? Rumusnya tadi adalah X plus H yang ini, kurungnya tutup 2 kali ya. Yang ini dikurangi Fx, ini Fx itu, kurung tutup, bagi H. H-nya mana? Ini H-nya. Dah, nih, selesai. Tinggal copy ke bawah. Set, jadi. Oke, dah selesai sampai sini. Nah, sekarang ini adalah nilai turunannya nih. Cari dari angka-angka ini, ya, cari dari angka-angka ini yang mendekati 0 yang mana? Tuh, yang mendekati 0 tuh ini nih ya. Nih, ini kan 0,0 ya. Kalau ini 0,2, lebih dekat ini ya dari 0 sama ini lebih dekat 2 ini. Maka jawabannya itu ada di sini nih. Nah, titik titik puncaknya itu ada di sini. 0,5 sama 0,55 di sini. Gitu. Coba kita cek dengan GeoGebra ya. Sebentar, saya close dulu. Oke. Rumusnya adalah E pangkat min X dikali sin 2X. Sorry, ini dikali sin 2X plus 1. Enter. Tuh, bentuk kurvanya coba lihat. Di sini. Tuh. Ya, tuh kurvanya kan garis gini-gini ya. Nah, sekarang kurva yang ini kita hitung turunannya. Yang ini saya copy dulu ya. Oke, saya hitung turunan. Derivat. Oke. Oh, X-nya, E-nya lupa nih. Depannya ada E. Enter. Oke, yang ini, yang atasnya saya hapus. Nah, ini kan sama kan, hampir sama tuh. Kalau saya kecilin, coba. Nah, sekarang kita lihat di sini jawabannya tadi. Kita hitung. Titik X-nya itu adalah 0,5 X-nya. Nilai titik puncaknya itu adalah ini, 0,07 ini. 0,5, 0,55. Artinya kan dia di sini ya, titiknya. Nih, 0,5 ya. Nih, tuh, yang ini nih. Oh, yang ini ya. Tuh. Oke, nih. Yang ini. Ya, kalau kita besarin tuh 0,5 nih. Sini nih. Ini. Nih. Tuh. Ya. Bisa kelihatan kan di sini kan? Karena dia nilainya min ya. Ini tadi kan min ya. Tuh, min 0,05. Nih. Oke, jadi titik puncak ini yang dihitung. Ya. Nah, titik puncak berikutnya bisa saja kita hitung, kita cari lagi titiknya yang lain. Seperti itu. Jadi jawabannya ada di titik ini. Ya, jadi GeoGebra-nya itu untuk membuktikan keberadaan titiknya ada di mana, ya, keberadaannya itu. Oke, nah nanti kita bisa cocokkan. Kita bisa cocokkan dengan yang ini tadi, pernyataan yang awal sekali. Jadi jika nilai kurang dari 0, maka dia titik puncak maksimum. Jadi kalau dia kecil dari 0, maksimum dia. Nah, kita bisa cocokin dengan hitungan kita tadi. Maksimumnya yang mana, minimum yang mana dari ini. Dari yang sekian ini. Ya. Oke. Itu ya. Jadi cara ngitungnya gini. Yang ini. Ya.
Nah, di sini ada errornya. Nah, errornya itu bisa dihitung dengan apa? Kalau mau gampang, kita bisa ngitung dengan persamaan ini. Ini turunannya kayak ini ya. Ini turunannya ya. Ini saya copy dulu turunannya. Saya pindahin ke sini. Oke, nah ini turunannya. Jadi, sorry, nilai aslinya nih. Ini turunan aslinya ya, turunan aslinya ini. Sekarang kita masukkan di sini. Ini F aksen X eksaknya yang asli. Ini kalkulus nih, secara kalkulus. Oke. Kalkulus. Nah, caranya ngitungnya gimana? 2 dikali eksponen 1 pangkat min X, pangkat min X, ini X-nya ini berarti. Oke. 2 kali pangkat min X, dikali kosinus 2 dikali X-nya ini. Oke. Dikurangi E eksponen 1 pangkat min X lagi dikali sin 2 dikali X. Enter. Oke, ini tinggal di copy. Tuh, gitu. Ya. Tuh, kan ini aslinya tuh ini berarti yang lebih dekat kan ini. 0,09. Ini yang lebih dekat dengan 0. Jawabannya tuh ini. Nah, errornya gimana, Pak? Errornya gampangnya adalah tinggal dikurangi aja yang dari yang kalkulus dikurangi dengan ini. Nah, udah. Tuh, tuh. Cek tingkat errornya. Tuh, ini errornya kan tuh. Lebih baik nih 0,06. Lebih dekat ya. Tuh, ini kan ya, cuman ini karena hanya besar masih kurang kelihatan di sini. Ini tingkat kesalahannya nih 60 0,0262 ya. Oke. Oke, itu ya caranya ya. Cara ngitungnya. Jadi ini soal yang pertama. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada. Oke. Nah, soal yang berikutnya adalah sama seperti tadi. Tentukan titik puncak dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X. Nah, titik puncaknya ada. Keberadaan titik puncaknya itu ada berapa? Ada pada titik berapa? Jadi 0, min 0,5 hanya 0,05. Berarti kita tambahin jadi 0, min 0,5 sampai 0,5 di sini ada 20 berarti. 20 iterasi di sini. Nah, cara ngitungnya gimana? Kayak tadi. Ya, kita hitung, kita masukkan nilainya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, nih, yang mendekati 0 ya, nih, 0,05 ini ya, lebih dekat ya. Lebih dekat dari 0 ya, lebih mendekati 0. Nah, ini kan antara ini. Maka nilai puncak itu terjadi di atau berada di antara 0, min 0,25 dan min 0,2. Nah, terlihat bahwa fx-nya kurang dari 0 yang ini. Maka nilai puncak tersebut adalah nilai puncak maksimum. Ya, nih, terlihat bahwa nilai fx-nya kurang dari 0 yang ini. Ya, kurang dari 0. Kalau ini kan lebih. Maka yang kita ambil itu yang ini, yang ininya yang kita ambil yang 0. Nilai maksimum dia di sini. Karena berada di antara ini ya, antara titiknya itu min 0,25 sama min 0,2. Jadi keberadaan titik puncaknya ada di antara ini. Jadi kalau dibuat grafiknya gini nanti. Jadi misalkan di sini minus, nah di sini minus no, di sini 1 misalkan di sini ya. Nah, kan 0,2 ada di sini kan, minus 0,2 0,25 itu ada di sini, 0,25 itu ada di titik ini. X-nya ini untuk yang X ini. Nah, titik puncaknya minus, berarti dia nilai maksimum. Jadi bisa jadi gini dia. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi yang ininya di sini maksimum. Kalau dia minimum berarti nanti nah gini. Ya. Oke.
Jadi tinggal silakan kalian coba gambarnya benar nggak Pak hitungannya kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Eh, yang metode pertama tentang apa penyelesaian persamaan diferensial dengan metode selisih maju. Nah ini contohnya kita diminta ngisi tabel ini sebenarnya. Jadi kita berapakah nilai fx ini kalau dimasukkan ini nilainya fx-nya ini. Ya, masukin nilainya di sini kalau kita masukkan. Terus eksak itu masukin. Kalau dia maju berapa nilainya? Ya. Caranya gini. Ini saya copy dulu ya, persamaan ini. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar dulu. Ini saya copy dulu. Oke. Biar dapat nilai ininya nih. Oke. Nah, H kemudian X, Fx, ya, F eksak, eksak. Nah, di sini sebutin dia 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. X-nya 0,5 sama semua di sini. Oke. Nah, persamaannya adalah eksaknya ini ya, 2. Ini kan X kuadrat ditambah 2X plus 1. Maka sininya kan caranya gimana Pak fx-nya ini? X-nya ini kan berarti X kuadrat. Ini X-nya ini kuadratin aja. Kuadratin ditambah 2 dikali X. Ini tambah 1. Oke. Ini tinggal selesai 1, tinggal di copy. Oh, sama semua berarti kan? Ya. Kemudian efek eksaknya ini. Eksaknya adalah 2 dikali X. 2 dikali X tambah 2. Oke, ini tinggal copy. Tuh, 3 semua nih sama. Kemudian ujungnya ini, oke, ininya saya copy, ininya saya ambilin ininya biar kelihatan ya. Oke, F eksak, F majunya sekarang. Nah, F majunya. Aksen, X, nah maju. Nah, majunya gimana rumusnya? Kan kita fx berarti kan harus butuh plus h ya. Maka sini tambahin aja nggak apa-apa di sini. Tambahkan 1 lagi di sini aja ya. Ditambahin 1. Sorry berubah nggak ya? Di sini aja ya. Di sini aja kita pindah di sini. Nah kita butuh x plus h di sini. Nah maka x-nya ini kita tambahkan dengan h-nya. Ini 0,6 ditambahkan ke sini tuh. Maka rumus yang maju tadi kan di mana? Fx plus h ini dikurangi dikurangi ya tadi itu rumusnya ya. Sebentar kita lihat dulu sini. Tuh, ini ya dikurangi fx ya. Kita kurangi fx. Ini fx-nya. Ya. Oke. Sorry. Sebentar. Kita butuh dulu sebelum ini. Sebentar, ini dulu di copy ke sini. Ini kita butuh fx plus h. Nah, gini. Ini kita copy dari sini ke sini. Oke, ini dapat ya. Plus h. Pindahin ke sini. Tadi rumusnya adalah fx plus h yang ini dikurangi fx ini dibagi h. Nah, ini bagi h. Oke, tinggal di copy. Tuh, dapat. Ya, efek maju ini. Kemudian yang errornya. Error itu dihitung dari mana? Dihitung dari hasil maju ini, eksak yang ini dikurangi dengan pakai absolut aja biar kelihatan. Absolut itu positif nilainya. Dikurangi dengan yang eksaknya. Eksaknya mana ini? Oke. Ya, dapat ini nilainya seperti ini. Ini saya copy dulu ke sini, selisih maju.
Selisih maju 2021. Oke. Oke, nah ini dapat nilai errornya. Ya, nilai errornya tuh sama dengan H, coba. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ambil satu nilai X sama dengan 0 dan tulis pada tabel ini. Jadi ambil kita nilainya, kita hitung errornya. Nah, kesimpulannya apa kira-kira menurut kalian kalau kita udah hitung ini? Artinya nilai H ini menyatakan tingkat errornya. Nih, hasilnya kan 3 di sini. Ya, turunannya. Pada saat kita hitung dengan selisih maju nilainya ini. Maka yang 00 ini menyatakan dia tingkat errornya tuh. Makin besar nilai H, itu makin bagus dia. Makin kecil errornya. Ini kan makin kecil nih errornya. Error kecilnya itu ini. Tuh. Ya. Sip. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti silakan kalian coba yang ini, H-nya ini, rata-rata error. Kalau dia 0,1 berapa? Bandingkan perubahan nilai H dengan rata-rata error. Soal yang ini juga nih. Ya, kalau 0,1 berapa? Jadi itu rata-ratanya. Nah, rata-rata errornya dari mana ngambilnya? Bisa jadi dari yang ini tadi. Yang ini itu dirata-ratain. Error ini kan bisa kelihatan nih kan sum-nya nih. Sorry, average ya. AVG. Average. Oke. Sip. Udah selesai nih. 0,63% ya. 0,063. Itu ya. Sip, sampai sini. Oke. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan?